Kita siap diberkati Tuhan, amin. Saudara, ketika saya menyiapkan bahan khotbah ini, karena saya harus ganti, ternyata temanya masih berhubungan dengan baptisan roh. Cucu saya kasih badaikan, saudara, tebakan. Kong, ya, saya sambil ngetik. Ada gajah di kebun binatang 5, besar-besar kok. Terus sakit, jadi pada bengkak semua. Terus mati. Pertanyaannya saya bingung, saudaraku. Yang kasihan siapa? Gajah 5 besar, sakit, pada bengkak semua lalu mati. Yang kasihan siapa? Saya bilang yang kebun binatang, yang punya kebun binatang salah. Yang kasihan adalah yang gali kuburan. Sudah gede bengkak lagi, 5 lagi. Saudara, anak-anak sekarang suka badaikan gitu ya. Haleluya. Gunung apa yang cuman monyet yang tahu? Saya mikir lagi, gunung apa yang cuma monyet tahu? Ternyata apa, saudaraku? Krakatau. Anak-anak sekarang itu, orang tua dibikin ibulin begitu, tapi ada betulnya. Sekarang kita serius. Menjadi satu dengan Allah. Loh, belum. Saudara, menjadi satu dengan Allah. Ya. Mungkin kita berpikir, wah, mana mungkin manusia bisa bersatu dengan Allah. Ya. Tetapi saudaraku yang Tuhan kasih, kita melihat dulu untuk kita menjawab hal itu. Di dalam, saya ambil ayat ketika Yesus berdoa buat jemaat Tuhan, buat umatnya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21, saudara nanti bisa baca dari ayat pertama ya saudara, lebih lengkap. Yesus berdoa demikian, saudara. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka, perhatikan, menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, saya renungkan dari doa Yesus, kelindian Yesus ini. Ada kesatuan bukan cuma antara Bapa dan Yesus, memang dari dulu. Bapa dan aku satu. Tetapi dilihat agar mereka juga kita. Ya, di dalam Tuhan. Kata kita itu adalah Tritunggal Allah. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah ternyata saudara, berbicara tentang tinggal menyatu dengan Tuhan itu, ternyata adalah kemauan dan konsep Allah dari semula. Karena dulunya kita begitu, menyatu dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya saudaraku ya. Mulai dari penciptaan lalu penempatan manusia, Kejadian 2 ayat 8. Dikatakan demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Bayangin saudara. Nggak cukup bumi nih. Dia bikin tempat khusus loh. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Itu juga ditulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Itu artinya Allah, kealahan yang esa dalam 3 pribadi itu bersama manusia. Memang tinggal bersama. Sampai Adam dan Hawa itu bisa bertatapan muka. Mendengar langkah Tuhan. Bayangin saudara, saya bisa bayangin loh, langkah Tuhan aja bisa didengar. Sekarang saudara kalau dengar langkah orang jalan, bukannya saudara senang, lari pasti saudara. Tapi itu ada sebuah persekutuan yang luar biasa. Ada satu kesatuan, itu konsep Tuhan. Lalu manusia diberi hak dan kuasa untuk mengelola bumi, lalu disuruh berkembang biak. Penuhilah bumi. Artinya itu Taman Eden itu akan menjadi meluas, lalu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah oleh keturunan ilahi
dari Adam dan Hawa. Tapi sayang itu bubar berantakan saudara. Ya, kita lanjut. Karena apa? Dosa menghancurkan keharmonisan manusia dengan Allah. Ini saya cerita tentang sejarahnya dulu. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari Adam dan Hawa, maka seluruh keturunan yang Tuhan rindukan bisa menyatu dengan Tuhan, tinggal bersama. Sebagai keturunan-keturunan ilahi, hancur lebur. Karena semuanya telah jatuh dalam dosa. Lalu kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kehilangan kemuliaan Allah ini saudara, kita lanjut. Apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah sesuatu yang bersifat ilahi. Yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang memungkinkan manusia dapat berhubungan erat dengan Tuhan. Tadi pagi saya mensetir khotbah wakil gembala, Pak Jeb. Itu yang disebut kodrat ilahi. Bagian keilahian Tuhan, makanya manusia itu kudus. Saya juga setir khotbah Bapak Gembala. Manusia itu diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Hampir sama dalam kemuliaannya. Itu kodratnya kita awalnya kayak gitu loh. Luar biasa sekali. Sampai suruh peliharakan burung di udara. Kemudian ikan-ikan di laut. Suruh kasih nama semua binatang. Saudara berpikir tidak? Adam gak perlu burung turun semua. Dia bisa naik ke atas. Dia bisa masuk ke air. Tanpa pakai alat apapun. Karena dia sedikit lebih rendah dari Allah. Kodratnya itu kita. Tapi hilang semua ini saudaraku. Kemuliaan itu hilang. Kodrat ilahi dari Allah itu hilang. Tinggal tubuh yang fana ini. Dan harus mati dan harus jadi tua. Udah tua sakit-sakitan. Kita harus menghargai ketika kita sehat saudaraku ya. Saudara kalau bangun pagi, sedang bangun, coba hirup napas. Haleluya. Coba hirup napas saudaraku. Tapi kalau satu saat, aduh kasihan saudara. Cokok pakai itu. Dulu kita gak akan begitu saudaraku. Kodrat ilahi kita sama. Dalam kemuliaan dengan Allah. Tapi sayang. Ya. Nah kemudian itu hilang sehingga manusia terpisah dari Allah. Karena kodrat ilahinya hilang. Tidak dapat menghampiri Allah. Manusia menghampiri Allah dalam kondisi seperti itu. Langsung binasa saudaraku. Langsung binasa. Paulus saja ketika melihat Yesus langsung matanya buta. Saudaraku hanya lihat cahayanya doang. Musa cuma lihat kelebat belakangnya Tuhan. Tuhan lewat itu cuma kelebat. Itu pun ditutup loh pakai tangan Tuhan. Musa gak bisa melihat begitu turun. Cahayanya kemuliaannya masih di muka Musa. Sampai umat Israel lihat muka Musa kayak neon, mereka ketakutan saudara. Luar biasanya Tuhan. Dan itu sebetulnya kodratnya kita. Tapi karena dosa. Aduh saudaraku yang Tuhan kasih, kita jadi sama seperti sekarang. Kodrat ilahi kita hilang, hanya tinggal yang fana ini. Dan harus dihukum lagi lewat penghukuman kekal. Tapi bersyukur kemudian Tuhan menebus kita. Lanjut ya saudara. Dalam Kejadian 2:17 dikatakan demikian saudara. Jatuhnya manusianya di sini ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang mati apa itu? Kodrat ilahi yang dari Allah itu. Mati. Kemuliaan Allah hilang. Kita jadi telanjang saudaraku. Ini. Mati, tapi pada saat itu Adam belum mati. Tapi kali yang disebut mati itu adalah kodrat ilahinya langsung hilang. Sehingga pada hari itu mata mereka tercelik. Ternyata telanjang kita. Nah, yang dilanggar oleh manusia itu adalah larangan Tuhan. Makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Tuhan larang saudaraku? Memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan menciptakan kita hanya tahu yang baik, bukan yang jahat. Itulah sebabnya iblis memutarbalikkan
firman Tuhan kepada Hawa. Justru Tuhan larang kamu makan. Karena apa? Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Ngerti yang baik dan yang jahat. Dasar saudaraku ya, manusia kadang-kadang kalau diumbul-umbul, onggorongannya metu ya. Kayak Tuhan, hebat ke. Sikat loh, sikat Joy. Bukan Joy itu ya. Dimakan saudaraku. Maka dia ngerti yang baik dan yang jahat. Pada waktu kodrat ilahinya hilang, manusia cenderung berbuat jahat. Karena dia tahu yang jahat. Tapi kodrat ilahi kemuliaan, soal kebenaran, kemuliaan itu sudah hilang. Ini sejarah. Dirusaknya persekutuan Allah yang Tuhan ingin rindu tinggal bareng oleh kuasa dosa dari iblis ini. Nah kemudian saudaraku yang Tuhan kasih, kita tentu bertanya. Klik lagi ya, berdiam dirikah Tuhan dan menyerah atas kelakuan manusia yang memilih memberontak kepada perintahnya? Jawabannya sudah ada di bawahnya. Enggak. Usaha Tuhan untuk tetap bisa berada bersama dengan manusia yang dikasihnya tetap berlanjut. Selain dari usaha untuk menebusnya kembali dari dosa. Bayangin Tuhan kita luar biasa. Kalau untung Tuhan gak seperti kita manusia. Katakanlah saya manusia. Kalau saya jadi Tuhan, tak petesin kabeh bubar gawe maling sing luwih apik kan gampang. Betul saudara? Wong dia berkuasa. Untung Tuhan bukan Gideon saudara. Tuhan penuh kasih. Dia cinta kita. Bayangin. Sangat mengasihi kita. Dia terus berusaha. Nah ketika mereka manusia jatuh, memang yang datang inisiatif siapa? Tuhan yang cari, bukan manusia yang cari Tuhan. Tuhan yang cari, turun, datang, lalu tanya Adam, di mana engkau? Tuhan bukannya tidak tahu, dia maha tahu. Tuhan ingin keterbukaan. Sebab di pelajaran keterbukaan adalah awal dari pemulihan, katanya begitu kan. Adam ngumpet saudara. Ya, ngumpet. Kalau toh kemudian dia mengakui, dia main lempar kesalahan. Oh semangat buah larangan saya. Iya Tuhan. Bojone nyong singkon kasih yang Tuhan kasih buat saya. Lalu Hawa bukan. Ular. Sampai sekarang kan begitu saudaraku. Kalau ada kesalahan bukan saya. Kae. Di sini. Kae. Yang paling ujung balik lagi. Kae. Pusing bener di. Tuding-tudingan. Ya. Nah Tuhan terus berusaha untuk tetap ada di tengah-tengah manusia. Buktinya saudaraku dalam perjanjian lama. Kerinduan Allah untuk tetap dapat berada di tengah umatnya. Itu terlaksana lewat kemah suci atau tabernakel Musa. Dalam Keluaran 25. Saudara pikir Tuhan tuh buat kemah suci, tabernakel, buat apa sih? Buat ibadah, betul. Itu sebetulnya karena Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya. Dia turun lewat Sekinah. Dia selalu kangen rindu bersama-sama dengan umatnya. Kita pun sekarang lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab barang 2-3 orang berhimpun, Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau tuh saudara jarang ibadah, berarti saudara gak pernah kangen sama Tuhan. Padahal Tuhan kangen untuk kita bersekutu bareng. Dan di situ ada berkat. Ketika Israel bongkar itu kemah, jalan, Tuhan tetap ada bersama mereka lewat tiang api dan tiang awan. Pernah nggak saudara berpikir bahwa itu sebetulnya Allah rindu bersekutu ada di antara umatnya. Tidak puas dengan tabernakel Allah, lanjut. Allah sendiri turun menjadi manusia. Melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Selain untuk menuntaskan penebusannya, ia juga tinggal di antara manusia yang begitu dikasihi. Lihat, di perjanjian lama Allah Bapa, dia ada di tabernakel. Zaman Bapak sih memang ini. Ini memang yang tahu cuman yang sekolah Alkitab ya. Ada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ya. Nah eranya Yesus Kristus, Allah turun untuk tinggal di tengah-tengah kita. Coba lihat ayatnya.
Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya dia Immanuel. Namanya itu sudah kelihatan. Yang artinya Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita atau Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bertabernakel di dalam kehidupan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat di zaman Bapa, Allah Bapa diam di tabernakel dalam Sekina. Dia nampak dalam tiang awan dan tiang api. Memang kealahannya ada di situ semua, tapi yang lebih dominan adalah Allah Bapa yang berkarya. Dan kemudian di zaman Yesus disebut zaman Allah. Yesus langsung menjadi manusia, menjelma jadi manusia lewat kelahirannya, lewat rahim Maria. Diam di antara kita. Dalam terjemahan lain disebut bertabernakel di antara kita. Dan selanjutnya saudara, kesempurnaan Allah tinggal bersama dengan umatnya adalah ketika pribadi ketiga. Ini dia. Dari Allah memenuhi hidup setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Jadi kita tahu Bapa Anak, Bapa Putra dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa. Dia selalu punya kerinduan, hasrat yang begitu mendalam, penuh kasih. Supaya gambar dan rupa Allah yaitu kita manusia bisa tinggal dengan Tuhan. Dan itu Tuhan terus berusaha. Dan puncak saudaraku, ini dia, zaman Roh Kudus adalah era kita. Yesus sudah mati, dia bangkit, lalu dia berkata, aku akan pergi, aku akan mengutus Roh Kudus untuk datang di tengah-tengahmu. Sempurna. Klik lagi. Tuhan tidak lagi tinggal di luar. Walaupun itu tabut perjanjian, tabernakel perjanjian lama, itu tinggal di luar. Awan, tiang api, tiang awan, itu di luar. Yesus pun walaupun dia Allah dalam bentuk manusia, itu juga di luar. Tetapi tidak dengan Roh Kudus, saudaraku. Tuhan tidak lagi di luar, tetapi di dalam hidup setiap orang percaya. Di dalam hidup kita. Luar biasa. Tidak lagi dibatasi oleh waktu. Dimanapun saudara berada, itu Allah dekat dengan saudara. Amin. Dia lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Ya kan? Cucu saya bilang, Bang, jauh di mata, dekat di hati, di tubuh kita apa? Saya bingung apa ya? Ternyata wedel, saudaraku. Jauh di mata tapi dekat di hati. Ya betul kan di sini. Puser. Yesus, Roh Kudus enggak begitu. Dia ada di dalam hidup kita. Dekat, lebih dekat dari pakaian kita. Dimanapun kita berada. Dan saudara perlu tahu, harus tahu. Itu kerinduan Tuhan. Kita lanjut aja ya. Tuhan tidak lagi tinggal di luar tetapi tinggal di dalam hidup setiap orang percaya untuk memberi kemampuan menang terhadap tabiat daging yang cenderung berbuat dosa. Jadi ketika kodrat ilahi manusia hilang, yang ada cuma tabiat daging, kecenderungannya berbuat jahat, yang benar ada. Dan tabiat daging itu tetap ada pada kita. Sebab kita masih tinggal di dalam daging. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apa yang binasa tidak dapat ke surga. Harus digantikan dengan apa yang tidak binasa. Itulah sebabnya pada waktu orang percaya mati nanti akan dibangkitkan. Dalam tubuh yang mulia. Kodrat yang semula. Tubuh yang tidak berdosa. Lalu orang-orang yang tidak alami kematian karena alami penyingkiran yang masih hidup itu akan diubahkan.
Tidak naik dengan tubuh seperti ini, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kembali seperti kerinduan Allah. Ya. Dan itu Roh Kudus diam di hati kita, di dalam roh kita, untuk menopang ketidakberdayaan kita. Tuhan bilang pada waktu engkau makan, pada waktu dosa itu mengena hidup kita, kamu akan mati. Manusia jadi rapuh, saudara. Manusia menjadi menua, sakit-sakitan, penuh dengan keterbatasan. Tidak puas di situ, saudaraku. Dosa mencengkram manusia untuk berbuat jahat, untuk saling bunuh. Dan saling, saudaraku yang Tuhan kasih, membinasakan. Ya. Hati-hati, saudaraku. Orang Kristen pun bisa masih kena pengaruh tabiat daging. Jangankan sama orang lain. Sama istrinya sendiri aja eng-engan. Ada di sini yang tidak tidur sekamar. Satu di rumah, satu kos. Bertobat itu. Sebab Anda ada dalam maut itu kalau nggak bertobat. Ya, suami istri kok begitu. Karena tabiat daging. Saudara bertobat dan minta Roh Kudus memenuhi. Kalau tidak kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Roh Kudus sudah dijanjikan kepada kita. Dan ini kesempatan buat kita untuk meraihnya. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tinggal minta. Minta pengampunan Tuhan, segala kesalahanku aku akan buang, aku mau hidup dalam kehidupan yang baru. Sebaiknya kita gentle aja, saudaraku. Kalau kita hidup kita belum jadi contoh, lebih baik jangan melayani. Sebab itu di mata Tuhan, aduh, ya kita sendiri hidupnya nggak benar, lalu melayani. Jangan, ya. Kita lanjut, saudara. Nah, Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia bekerja dalam kehidupan kita. Saya buka ayatnya, saudaraku. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Lihat. Manusia yang tabiat daging rapuh, gak bisa apa-apa. Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Wah, kalau begini kali yang selamat ini manusia. Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita lewat baptisan roh dan memenuhi kita. Sehingga kita yang sebetulnya rapuh, yang selalu kalah, cenderung berbuat jahat, maunya menang sendiri, egois, dikontrol oleh roh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan kata menerima kuasa. Klik ya. Kata menerima kuasa ini berbicara tentang kuasa yang bekerja menjadi saksi dalam dua hal. Yang pertama, menjadi saksi ke dalam pribadi kehidupan orang percaya dulu. Tidak ada yang ujuk-ujuk penuh Roh Kudus. Bisa aja. Tetapi enggak begitu. Roh Kudus bekerja ke dalam. Yang kedua baru keluar menjadi saksi dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Mari kita bahas satu persatu. Kuasa untuk menjadi saksi ke dalam pribadi. Baru kalau pribadinya sudah siap beres, saudaraku, jangan sampai kita menjadi saksi hidup kita nggak beres, saudara. Misalnya, jangan merokok ya, udah bagus itu, dia sendiri ngempor, saudara, kayak sepur. Sedina pitung bungkus, gimana? Itu contoh, mari kita lihat karena waktu ya. Yang pertama kuasa ke dalam kehidupan pribadi orang percaya, saudaraku yang Tuhan kasih, ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah memberi kuasa yang mengubahkan hidup orang percaya. Ini penting, saudara. Saudara jangan pikir aku udah jadi Kristen sebelum you lahir. Saya pernah, saudaraku, nginjilin kongkong. Bilang, Cuk, kalau urusan keteber soal Alkitab, soal Yesus lah. Kayak kau urung lahir, masih banyu. Ya kau wis Kristen, wis angel, saudaraku. Angel kan begitu ya. Oh, mau jawab apa lagi gituin. Oh, bocah wingi-wingi masih mampu minyak telon katanya. Mampu minyak telon, ajib maning ya. Untung orang lengah lentik atau lengah jalantah, minyak telon. Saya pernah disikat seperti itu. Tapi bukan berarti dia sudah di mata Tuhan sudah itu, enggak. Dia butuh Roh Kudus dan Roh Kudus waktu memenuhi hidup kita, dia akan berkarya dulu kepada orang yang memenuhi. Memberi kuasa mengubahkan hidup orang percaya. Kehidupan lamanya berlalu.
Ia menjadi ciptaan atau manusia yang telah diperbaharui. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku. Ayatnya nang di Pak, kan sukanya begitu ya. Dalil ayatnya mana kan begitu. Orang kalau suka tanya jawab sama saya begitu. Aja cuman teori, jari sampean, kulak jari adulnean, katanya begitu. Oh, ayat ini, ada ayatnya ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, jujur waktu saya remaja, saya orangnya berangasan, saudara. Orang liatin saya terus, saya diem. Tak nengok, masih jeleng nak. Masih jeleng nak maning. Ping telu ya, masih tak parah nih saudara. Orang lapang ngeliatin jeleng nanyong. Kalau jawabnya sengak, langsung tak sikat saudaraku. Mata-mata nyoko, apa? Wah langsung tak tos gitu saudaraku. Kemudian saya suka kalau dengar, ini jujur ya, ini dulu, kan sekarang udah baru. Kalau ada cerita-cerita yang rada-rada semok-semok, saya senang ikut-ikut, dengerin. Tetapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, beda loh saudara. Saya bisa sabar, heran loh. Saya kan sekolahnya di depan tuh Semea. Dulu namanya Santo Yosep. Semea yang terkenal bocah nakal, saudaraku. Wah, kalau bicara soal Bromocora rame-rame itu nomor 1 dulu. Sekolahnya siang. Kalau ada SMA atau di Kompas, lapornya ke saya. Sama grup. Gitu ya. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus, ada orang yang ini yang katanya hebat jagoan. Saya ditonyol-tonyol, saudaraku. Ya. Saya bisa sabar, lucu ya. Dulu berangasan sampai teman saya gemes. Kok bisanya jadi wandu? Tahu wandu ya? Bencis, bencong. Kok biasanya langsung tos, bisanya menang baik. Oh saya udah berubah. Di kolok bikin saya bisa diem, saudaraku. Saya bilang tunggu, saya udah nggak kayak gitu. Kalau saya salah, maaf lah ya. Tolonglah kalau saya minta maaf. Dulu saya pantang saudaraku. Oh, jangankan main tonyol-tonyol, mencicil, colok matanya kok saudara. Tapi ada sesuatu yang aneh, saya berubah. Kemudian ketika teman saya cerita yang jorok-jorok, saya jadi risih saudaraku. Risih. Sampai ketika saya lewat, awas ya ada orang Kudus saudaraku. Saya bilang saya orang Tegal asli, orang Kudus sembarangan. Lahir di Tegal. Duduk, orang dari wong sok suci kata teman-teman saya. Geng saya lah ya, dulu namanya geng jaket coklat. Masih ingat? Itu salah satu bromocoronya tuh yang lagi ngomong nih. Tapi puji Tuhan dari 12 teman saya itu 5 kemudian bertobat, ya, yang lain tewas karena tidak mau bertobat. Yang 2 jadi pendeta juga, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ada suatu perubahan. Yang ini bukan kita bim salapin, Roh Kudus yang mengubahkan. Ketika Roh Kudus memenuhi saya heran. Setiap orang pengennya saya salami, saudaraku. Bagaimana kabarnya baik? Ada sukacita yang meluap. Ya, sampai mama saya bilang, kamu kenal semua orang kayaknya. Enggak sih, lo bisa disalami kabeh. Ya orang hati ada sukacita. Ada sukacita dan ada keberanian, bukan keberanian gelut maling, saudaraku. Keberanian cerita tentang aku tuh alami pengubahan dari Yesus. Ada satu dorongan, gak heran kamu akan jadi saksi. Saudaraku yang Tuhan kasih, jemaat mula-mula, ketika rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, kemudian Roh Kudus memenuhi jemaat, itu yang dimenangkan dari kesaksian hidup jemaat itu lebih banyak daripada khotbah Petrus, saudara. Tiap hari ditambahkan karena apa? Ada kesaksian hidup, bukan teori dari orang Kristen itu. Iya ya, lakuannya sing badek. Badek ngerti ya saudaraku ya? Jadi bertobat gitu loh. Jangan dulu suka ngutil. Setelah jadi Kristen apa? Nyopet. Pada bahaya lebih parah. Nah ada perubahan. Terus ya. Waktunya cepat sekali ya. Poin yang kedua. Selain memberikan pengubahan, Roh Kudus juga memberi kontrol disiplin ilahi di dalam kehidupan kita. Untuk menyadari jika kita melakukan kekeliruan. Ya, dulu memang saudaraku suara hati itu ada. Ya, orang Tegal tahu Haji Ahyar, daerah Waringin ya. Itu dulu ada mangganya jatuh, saya bilang Pak Haji jatuh buat saya. Oh bisa,
Meditnya luar biasa saudaraku. Beli bisa, aduh pengen tak samplong lagi. Malam-malam saya kumpulannya masih bromocor lagi, ini bicara lagi, kita bertobat lagi. Malam kita kumpul ya, siap bos, diapain? Tebas. Naik tebas saya dapat 4 karung saudara. Saya bagi ke orang kampung di Jalan Waringin. Ini Pak Haji bilang bisa laka kabeh kurang ajarin siapa. Dia ngomong sama orang-orang Waringin, kayak ngerti saya sing jukut pelemenyong apa? Ya menang kabeh, pada mangan sih saudaraku. Saya bagikan. Oh wani ngomong aku juga ngomong. Tapi kemudian di sekolah kitab saya dibales. Mau saya mulai ngaku sekarang ini guru ibu bapak. Itu ada teman saya namanya Abednego Sinaga. Dia nyolong nangka saudara. Nangkanya manis. Malam-malam dibagikan, ya dibagikan saya makan dong ya. Jebule nyolong saudara. Tante Yokebet bilang, siapa yang mencuri? Dia saudaraku. Lalu dia tuding dia dan Gideon. Mateng saudara. Saya kena nangkanya. Saya dihukum cangkul itu apa namanya? Bak sampah saudaraku. Dalam loh saudaraku ya. Tangannya pecah kabeh ora tau macul. Sudah itu manjatnya ke piben durung. Saya dihukum gara-gara nangka colongan saudara. Saya ingat saya dulu ini juga begitu. Tetapi ketika saya melakukan itu nurani saya. Ngomong kamu salah lo nyolong lo beli bener ada. Tapi ketika Roh Kudus tidak ada saya mengeraskan hati. Memang kecenderungannya berbuat jahat. Cari siapa sing penting beres. Tapi ketika Roh Kudus enggak saudaraku, takut banget. Duduk tekannya kon. Hati-hati. Coba ayatnya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ini Roh Kudus. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu dia. Itu lebih kuat. Bror, dosa bror. Kalau orang bener. Kalau masih melakukan ala penghakiman. Tak keruas kalau nyemplung neraka. Ya Roh Kudus sih ngomong kayak gitu. Itu kan saya yang ngomong. Didramatisir. Tapi suara itu lebih kuat saudaraku. Sehingga kita terkontrol. Iya. Ya. Kenapa? Tidak 2 pagi. Kan kadang begitu. Saya di soal kita paling sering itu ya. Kelalen 2 pagi. Sampai kemudian disiram air. Sama Om Malino almarhum. Saya ngimpinnya udan-udanan. Ih jebule disiram banyu. Bangun bro, bangun. Suruh doa. Saya langsung turun. Itu ada gerakan di sini, Roh Kudus. Dan itu memberikan kita kemampuan. Bukan cuma mengingatkan, menginsyafkan. Sadar. Ada disiplin ilahi dari Roh Kudus. Dan jangan sampai kerasan hati itu bahaya. Ketika kita tunduk, kemudian Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk mengatasi itu. Sehingga kita terhindar dari melakukan dosa yang dulu-dulu lagi. Ya. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, selanjutnya, poin yang selanjutnya, masih ada waktu. Selain disiplin ilahi Roh Kudus diam dalam hidup kita, lalu Roh Kudus melengkapi dengan karunia-karunianya untuk siap mengerjakan pelayanan kasih-kasihan. Setelah kita itu mengalami pengubahan, baru siap untuk bersaksi. Ngalami dulu, baru ngomong ke orang lain, layani. Itu aturannya seperti itu. Ya toh? Diberi karunia, itu dalam 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 11 itu karunia-karunia pelayanan. Bapak Gembala bilang jangan ada jemaat yang jadi penonton, melayani. Saudara minta Roh Kudus memenuhi. Saudara minta Tuhan beri aku karunia. Ya. Beri aku karunia untuk bisa melayani Tuhan. Dan karunia-karunia itu bisa mengikuti kita saudaraku. Sewaktu-waktu kita butuhkan. Ya. Ada satu cerita di sekolah Alkitab, lagi-lagi angkatan 32 penuh dengan kenangan saya saudaraku. Satu hari saya sedang keluar sama teman-teman, itu bukan mau jajan itu, kami biasanya menginjil di pasar-pasar, itu zaman saya, nggak tahu zaman sekarang sekolah Alkitab. Keluar malah nyate ya, saya tidak saudaraku, saya cari jiwa ke pasar-pasar.
Saya pernah disamplong kentang, saudaraku, gara-gara saya ngetebres. Saudaraku yang Tuhan kasih, kami lewat, ada orang tuh kayak dukun gitu ya. Lagi ngobatin orang sakit di jalan. Saya lewat begitu, tiba-tiba dia berdiri, kayak orang kesurupan. Hei kamu, Yerubbaal. Saudara, bukan nama saya, Yerubbaal pembeli. Apakah engkau juga mau kayak Yesus? Kan Yesus dibawa-bawa. Mau ngusir saya dan menghukum belum waktunya. Kok mirip-mirip? Tapi dia ngikutin kami, saudaraku. Kan waktu 4 orang. Nyebut Yerubbaal terus. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, itu Yerubbaal itu kamu, Gideon. Masa? Iya, ternyata betul. Nama lain dari Gideon itu Yerubbaal. Hakim-hakim nama pasal 6 dan 7 sudah baca. Terus saya bilang, lalu gimana Tuhan? Ya kerjakan. Saya berpaling sama teman-teman, kalau betul kamu kenal aku Yerubbaal, maka seperti yang kamu kenal aku punya Yesus, dalam nama Yesus, minggir kamu. Dia ngerebek, saudaraku. Pingsan. Lalu orang gerubuk gitu. Apa. Saya ketakutan, saudaraku. Saya lari naik angkot, saudaraku. Angkot lewat, saya nempel. Ternyata bukan pulang ke SAB. Pulangnya naik ke sana. Selekta kalau nggak salah. Loh, ini bukan sekolah kita, bukan. Karena teman saya bingung kenapa kamu jadi takut. Karena orang rubung-rubung. Waduh apa. Ya awalnya begitu. Yerubbaal. Saya kesel ngomong terus. Yerubbaal. Apa kok kamu. Hei Yerubbaal. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Yerubbaal itu kamu. Bukan saya Gideon. Tapi namamu di Alkitab juga namanya Yerubbaal. Menghancurkan itu. Berhala-berhala. Saya berbalik saudaraku. Kalau betul kamu kenal aku. Iblis. Maka dengan otoritas Yesus dalam nama Yesus, mikir kamu. Saya bilang cuma begitu, tiba-tiba dia pingsan. Lalu orang geger, saya yang takut saudaraku, takut saya dikeruduk juga. Saya naik angkot, ternyata turunnya di Selekta saudaraku, lebih jauh lagi. Jadi banyak pengalaman yang indah-indah karena Roh Kudus. Melengkapi dengan karunia. Terus saudaraku ya, masih ada. Yang kedua saudaraku, sekarang keluar menjadi saksi, cepat aja ya. Masih ada waktu 8 menit lebih. Setelah dari dalam itu kita dilengkapi oleh Tuhan, maka Tuhan membuat kita bisa keluar menjadi saksi, yaitu diberi kuasa dalam pemberitaan Injil. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan dijadikan bangsa jadi orang Kristen. Perhatikan baik-baik, bacaan di ayatnya. Jadikan seluruh bangsa muridnya Yesus. Bukan dikristenkan. Dimuridkan jadi muridnya Yesus. Sebab banyak orang Kristen tapi dia bukan murid Tuhan. Tapi kalau dia murid Tuhan otomatis dia Kristen. Amin. Aku dulu diamini dulu baru ikut amin. Yang kedua, diberi kuasa dalam bertahan menghadapi tantangan dan perlawanan. Ini penting saudaraku. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan menghadapi tantangan. Ayat terakhir. Filipi 1:9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kadang-kadang kita maunya yang di atas ya, yang putih. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kristus Tuhan ajaib, luar biasa. Tapi yang kuning lupa dibaca di bawah. Melainkan juga untuk menderita. Ada tantangan. Sebab selama kita di dunia ini musuh kita bukan darah dan daging. Tapi roh-roh di udara. Roh-roh jahat. Itulah sebabnya Roh Kudus melengkapi kita. Kenapa Roh Kudus kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus tinggalnya di dalam. Bukan di luar. Tapi di dalam. Saudara kalau intent berbicara dalam doa dengan Tuhan, saudara bisa rasa Roh Kudus pun berbicara dalam roh kita. Dan apa yang dia omongkan selalu benar saudara. Ya, selalu benar. Beberapa kali saya punya pengalaman naik mobil, jangan lewat jalan situ, belok aja. Perasaan, tapi ya apa salahnya dituruti saya belok. Ternyata di sana ada tabrakan saudara. Saya belok, jeger apa ya? Tabrakan. Terima kasih Tuhan, coba aku lurus, saya yang ditabrak. Ternyata mobil yang di depan saya yang dihantam saudaraku oleh truk. Seringkali itu remeh-temeh memang, tetapi Roh Kudus itu
betul-betul nyata, bukan sebuah dongeng. Pribadi Allah itu diam di dalam hidup, dan itu diperuntukkan buat saudara yang sangat dikasih sayangi Tuhan. Saudara jangan buang waktu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dia begitu rindu, melebihi kerinduan kita untuk dipenuhi. Dia lebih rindu untuk menyatu dengan kita. Tapi seringkali kita menutup hati. Kita mengeraskan hati. Tapi malam ini, saya ingin kita semua menggunakan waktu. Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saudara perlu, yang terakhir saudara, masih ya. Hal terakhir dari kepenuhan Roh Kudus adalah memampukan orang-orang yang dipenuhinya itu menjadi gereja yang sempurna. Yang serupa dengan gambaran Yesus anaknya. Sehingga kembali kodrat ilahi itu dikembalikan saudara oleh Tuhan. Nanti pada waktu kita disempurnakan, kita disingkirkan dari ancaman antikris. Tetapi kita yang santai masih punya kesempatan. Saudara harus bayar harga dengan nyawamu sendiri untuk dibantai sama antikris. Tetapi kenapa selama masih ada kesempatan, saudara memilih berhadapan dengan antikris? Bodoh sekali. Selama masih ada kesempatan saudara, Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi gereja yang sempurna. Kodrat ilahi itu akan Tuhan kembalikan kepada kita. Kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan alami penyingkiran gereja. Pada waktu Yesus datang, orang-orang yang mati dibangkitkan dulu dalam tubuh kemuliaan. Barulah kita yang masih hidup diubahkan bersama dengan Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Kembali kepada rancangan konsep Allah semula, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan.